Hai adik-adik semua, hari ini sebelum ibadah, Kak Jojo mau memberikan beberapa pengumuman. Yaitu yang pertama adalah adik-adik harus menyiapkan barang-barang elektronik, baik itu laptop, baik itu HP, tablet, TV, dan lain sebagainya yang dapat terhubung dengan internet agar adik-adik itu dapat mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube GBT Tasikmalaya. Yang kedua, adik-adik itu harus berpakaian rapih. Selayaknya adik-adik kalau beribadah di gereja. Jangan adik-adik berpakaian baju tidur atau lain sebagainya, tetapi harus berpakaian yang rapih. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi yang diberikan kakak-kakak pembina, baik itu WL ataupun yang membawakan firman Tuhan. Misalkan adik-adik diberi instruksi untuk berdiri, adik-adik harus berdiri, atau mengangkat tangan, adik-adik harus mengangkat tangannya. Yang keempat, adik-adik harus mengirimkan dokumentasi, baik foto ataupun video dikirimkan ke WhatsApp kakak-kakak pembina atau guru-guru sekolah minggu. Yang kelima, adik-adik bisa mengirimkan absen lewat kolom chat atau live chat di YouTube GBT Tasikmalaya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik semua? Pastinya dahsyat dan luar biasa, Kak. Iya, gimana kabarnya Kak Susmi sepanjang minggu Luar ini? biasa baik, Kak. Luar biasa Kabarnya baik, ya. hari ini sehat, kuat, dan kita bisa beribadah saat ini semuanya karena siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai Tuhan, dan biarlah setiap pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan ya adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Tidak ada lagi yang duduk-duduk dengan Kita bangkit koko berdiri semua, cici atau papi mami ya, tapi semuanya bangkit berdiri. Nah, semuanya adik-adik harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk adik-adik yang ada di rumah, semuanya pakai gerakan ya. Kita menyanyikan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah,
mau lanjut lagu kedua ya, tapi sebelum kita lanjut ke lagu kedua nih, aduh, dirasa-rasa pundak ini agak pegel ya gitu. Iya kak, pegal Gimana kalau banget. adik-adik kita pijit-pijit dulu ya. Ya adik-adik semuanya yang Adik-adik. ada di rumah saling apa? Ngadep, hadap kiri adik-adik. Hadap iya. kiri terus kita pijat pundak Iya. yang sebelah kiri kita. Enak ya? Enak kak. Enak? Oke, lanjut gantian ya. Oke. Ngadep mana sekarang? Aduh, enak ya. Enak ternyata ya dipijat adik-adik ya. Aduh, enak banget ini. Iya enak banget. Jadi keterusan ya. Aduh, Jadi nggak bisa berhenti. Oh, udah ya. Udah cukup ya adik-adik. Gimana pundaknya? Udah ya. Enakan ya sekarang ya. Udah nggak pegal lagi pegel-pegel ya. lagi ya. Iya, betul. Karena kita sekarang mau nyanyi lagu Ku Daki Daki. Oke adik-adik semuanya harus siap apa? Mendaki. Iya. Mendaki. Sama mendaki. Adik-adik semua ikuti gerakan Kak Cika sama Kak Suni ya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki-daki, daki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Wah, jadi Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap apapun kita, Yes. dimanapun kita berada, Betul mau Kak, kita dimanapun sedih, kita mau kita ada, Tuhan Yesus suka, selalu ada adik-adik. Iya. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu lagu pujian. Ku nyanyi haleluya. Ku percaya
bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin pujian dan penyembahan kami dari awal. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembina yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih kalian? Pastinya luar biasa kan? Nah, kali ini Kakak Jojo mau bercerita tentang, Kakak Jojo beri tema ya, tentang jangan menyerah.
adik-adik tidak boleh menyerah. Nah, kalau berbicara tidak menyerah, kakak Jojo jadi keinget nih cerita tentang Yusuf. Apalagi kakak Jojo lagi di padang gurun nih adik-adik. Wah, banyak pasirnya ya kan. Jadi keinget Yusuf karena Yusuf adalah orang kedua di Mesir pada saat itu. Dia dipercayakan oleh Firaun menjadi orang kedua. Jadi si Yusuf ini dapat melakukan segala sesuatunya di Mesir karena dia ini diberi kepercayaan oleh Firaun. Tapi adik-adik, tahu nggak, sebelum Yusuf itu bisa menjadi orang kedua, bisa menjadi orang penting di Mesir, dia itu banyak melewati hal yang sulit, yang buruk, yang situasinya sangat membuat dia ingin rasa menyerah adik-adik. Nah, kakak Jojo mau membagikan 4 hal yang membuat Yusuf itu bisa atau kemungkinan dapat menyerah. Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama adalah, kalau kita ingat ya, Yusuf ini adalah anak kesayangan. Anak kesayangannya dari siapa? Dari papanya, yaitu Yakub. Bahkan dikatakan di Alkitab dia ini diberikan jubah yang maha indah. Pada saat itu orang-orang Israel pada saat itu pakaiannya seperti jubah, pakaian panjang. Kalau kita lihat di film-film kan, kalau kita lihat di film yang Tuhan Yesus, Passion of the Christ, dan lain sebagainya, orang-orang timur sana biasanya pakaiannya itu panjang-panjang atau bisa juga dikatakan jubah. Nah, cuman kan kalau kita saat ini baju, celana. Nah, pada saat itu Yusuf diberikan jubah yang indah, maha indah oleh papanya, yaitu Yakub. Makanya itu saudara-saudaranya karena melihat Yusuf ini diberikan jubah yang indah, Yusuf ini diperhatikan sangat oleh papanya, yaitu Yakub, saudara-saudaranya ini kesel, saudara-saudaranya ini marah. Ditambah lagi Yusuf mendapatkan mimpi bahwa saudaranya dan ayahnya, ibunya akan sujud kepada Yusuf. Dan akhirnya saudara-saudaranya Yusuf ini berencana adik-adik untuk membunuh Yusuf. Wah, kejam ya saudara-saudaranya ini, abang-abangnya ini. Nah, sampai pada akhirnya abang-abangnya ini membuang si Yusuf ke sumur. Wah, bayangin adik-adik, sumur itu kan dalam banget kan, dan isinya itu adalah air. Bayangin kalau kita dimasukin, dicemplungin ke dalam sumur, gimana caranya kita bisa selamat kan? Nggak mungkin kan? Nah, maka dari itu saudara-saudaranya berniat ingin membunuh Yusuf dengan cara membuang Yusuf ke dalam sumur. Tapi sampai pada akhirnya saudara-saudaranya ini atau abang-abangnya Yusuf ini sepakat bahwa mereka nggak mau bunuh si Yusuf. Dan sampai pada akhirnya mereka ini, saudara-saudaranya atau abang-abangnya, menjual Yusuf ke dikatakan di sini kepada orang Ismail. Kepada orang Ismail, dan akhirnya Yusuf dijual lagi ke Mesir. Dijual ke Mesir, habis dijual lagi ke Mesir. Bayangin adik-adik, udah pertama mau dibunuh sama saudaranya, mau dibunuh sama abangnya, yaitu dimasukin ke sumur. Yang kedua, dijual lagi ke orang lain, ya kan? Orang gak kenal. Bayangin adik-adik, Yusuf pada saat itu pasti perasaannya takut, perasaannya gelisah, ya kan? Udah dibunuh, mau dijual, habis dijual ke orang lain. Dia ini dipekerjakan di rumah Potifar. Di rumah Potifar. Setelah dia dipekerjakan, istri Potifar ini suka kepada Yusuf karena Yusuf ini mempunyai perawakan atau wajah yang tampan, dan Yusuf ini menarik untuk dilihat gitu. Jadi istrinya Potifar ini sangat suka. Makanya istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang tidak benar, untuk melakukan hal dosa. Sampai pada akhirnya Yusuf ini gak mau, karena dia ini takut bahwa itu adalah dosa, karena Yusuf ini tahu bahwa ada Tuhan yang melihat. Sampai pada akhirnya si Yusuf ini difitnah adik-adik, difitnah oleh istri Potifar. Sampai pada akhirnya si Yusuf berakhir di penjara. Jadi yang pertama tadi Yusuf mau dibunuh sama abang-abangnya. Yang kedua
Yusuf dijual kepada orang lain, orang gak kenal. Yang ketiga, Yusuf mengalami difitnah. Yang keempat, Yusuf berakhir di penjara. Sampai pada akhirnya kalau adik-adik baca di kitab Kejadian, Yusuf ini berhasil dan ia menjadi orang terpenting nomor 2 di Mesir. Nah, adik-adik, kenapa tahu nggak Yusuf ini mengalami hal yang begitu berat, hal yang membuat dia ini sebenarnya bisa menyerah loh adik-adik. Bahkan Kak Jojo, kalau di posisi Yusuf mungkin Kak Jojo bisa menyerah. Tapi ada satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa Yusuf ini tidak menyerah karena dia tahu bahwa ada Tuhan di hidupnya. Karena dia percaya bahwa ada campur tangan Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya itu. Dan ternyata sampai pada akhirnya si Yusuf ini beneran kan, karena dia gak menyerah, dia terus berusaha, dia gak kecewa, dia terus mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Dan bahkan tadinya yang abang-abangnya dulu berniat jahat, ingin membunuh, bahkan menjual Yusuf, sampai pada akhirnya mereka malah datang nih ke Yusuf, malah minta bantuan lagi ke si Yusufnya. Nah, luar biasa kan ceritanya si Yusuf ini, bahwa si Yusuf ini orangnya nggak gampang menyerah. Pokoknya dia tahu ada Tuhan di sisinya, dia nggak menyerah. Dan kalau adik-adik lihat di Alkitab, adik-adik yang Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga mengalami banyak hal yang sebenarnya bisa membuat Rasul Paulus ini menyerah. Tapi Rasul Paulus juga sama pilihannya seperti Yusuf, dia tidak ingin menyerah. Karena bagi Rasul Paulus, dia tahu bahwa dia dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Nah, adik-adik bisa buka ya ayatnya, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Filipi 4 ayat 13. Kakak ulangi, di Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Biar kakak bacakan, demikianlah firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, adik-adik, jadi Yusuf, baik Yusuf maupun Rasul Paulus, mereka ini tidak menyerah. Mereka ini enggak menyerah sekalipun mereka menghadapi situasi yang berat. Sekalipun mereka menghadapi situasi yang benar-benar gak enak. Yang rasanya pengen menyerah. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Karena mereka percaya bahwa segala perkara dapat mereka tanggung. Segala sesuatunya, baik itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang senang, sesuatu yang sedih, mereka itu dapat kerjakan, mereka itu dapat tanggung, mereka itu dapat lewati karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, kalau adik-adik nih sekarang, mungkin adik-adik sedang merasakan, aduh Kak Jojo, aku rasanya pengen nyerah. Aku nggak bisa Kak Jojo. Aku pengennya seperti ini Kak Jojo, tapi aku nggak bisa. Aku mau menjadi presiden, contoh ya. Atau mau menjadi, biasanya anak laki-laki kan biasanya pilot gitu. Atau anak perempuan biasanya dokter atau dokter hewan, ya kan? Tapi mungkin adik-adik merasakan kekurangan adik-adik nih. Adik-adik mungkin juga melihat orang lain atau adik-adik mendapatkan sesuatu yang tidak enak, jadinya adik-adik pengen menyerah. Nah, Kak Jojo hari ini mau kasih tahu ke adik-adik bahwa adik-adik itu nggak boleh menyerah. Karena Yusuf dan Rasul Paulus pun tidak menyerah. Karena apa kuncinya adik-adik? Adik-adik catat ya. Karena kita dapat melakukan segala sesuatu kalau Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa menanggung segala hal kalau kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik catat ya, kalau ada pulpen, ada pensil, ada buku, adik-adik catat. Bahkan kalau adik-adik udah catat ayatnya, adik-adik bisa taruh, tempelin di tembok atau di buku adik-adik atau di lemari, biar adik-adik melihat ayat ini dapat menguatkan adik-adik untuk tidak menyerah
tetapi untuk terus maju, untuk terus melakukan apa yang adik-adik mau, apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik harapkan, dan semuanya itu dapat tercapai karena adik-adik tidak menyerah. Adik-adik bisa catat ya, dan ini juga menjadi ayat hafalan untuk adik-adik. Nanti adik-adik bisa kirimkan video ayat hafalan ini ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Kakak ulangi ya, di Filipi 4 ayat 13. Kakak bacakan lagi untuk adik-adik semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Oke, jangan lupa ayat itu jangan lupa juga untuk menuliskannya, untuk dihafalin, dan untuk dikirimkan video ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak pembina yang ada. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kakak Jojo sampaikan. Semoga dapat memberkati adik-adik ya. Intinya adik-adik gak boleh menyerah, sama seperti Yusuf dan Rasul Paulus. Nah, sebelum kita menutup atau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kak Jojo memberikan pengumuman bahwa ibadah gereja anak tetap diadakan di YouTube GBT Tasikmalaya jam 9.30. Dan di minggu keempat, ibadah gereja anak diadakan di Zoom, by Zoom meeting. Nah, dan adik-adik juga bisa kasih absennya di live chat atau kolom chatnya ya. Dan adik-adik jangan lupa, kan sekarang lagi liburan nih adik-adik semua kan. Pasti seneng kan liburan. Nah, tapi adik-adik harus membatasi ya. Adik-adik jangan sering-sering keluar. Kalaupun keluar, adik-adik harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, harus bawa hand sanitizer juga. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.